dari kasus EKTP ini ada ketidakberesan. Ada mensinyalir bahwa Ketua KPK Agus Raharjo ada sesuatu begitulah. Nanti Pak Fahri yang menjabarkannya supaya lebih detail, dan juga setelah di audit BPK juga tidak terbuktikan Pak Fahri. Nah, untuk itu kita dengar dulu dari Pak Fahri mengenai hal itu. Silakan Pak Fahri, 5 menit ya Pak, mohon maaf ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hari ini ada yang meninggal, ada yang sakit, dan ada yang menikah juga. Tadi saya ke jadwal kondangan juga tadi. Pak Hasyim Muzadi juga nanti baru tiba jam 2:30 kan. Presiden juga akan bersama dengan Wapres Depok. Tadi saya sudah ke Depok. Teman-teman sekalian, ini isu ini kita bisa lihat dengan dua perspektif. Ya. Pertama, perspektif mikro, hukum, teknis semata, atau perspektif yang lebih luas. Gitu. Saya menganggap bahwa ini harus dipandang dalam perspektif yang lebih luas. Kalau soal teknis hukum itu kan dia rigid, ya, fokus, tidak bisa diintervensi. Tugas hakim dan pengadilan adalah membuktikan dakwaan-dakwaan. Dakwaan itu kalau dalam korupsi kan sederhana. Pertama ada pelanggaran hukum, kedua ya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 ya. Ada pelanggaran hukum, ya, yang kedua ini paling tidak ini delik dalam KTP ini kan. Yang kedua itu ada kegiatan yang merugikan negara, ya, memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya. Yang terakhir itu adalah merugikan keuangan negara. Jadi pelanggar hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya, merugikan keuangan negara. Nah, itu rigid gitu. Itu aja yang mau dibuktikan. Sementara saya melihat banyak masalah gitu. Masalahnya itu adalah pertama, proyek ini adalah proyek spektakuler. Ya. Pak Gamawan bahkan mengatakan ini adalah proyek terbesar sepanjang sejarah Kementerian Dalam Negeri. Ya. Artinya ini proyek besar, dan karena proyek besar, seorang Gamawan Fauzi telah memimpin departemennya dengan baik dan menetapkan standar-standar yang baik di dalam pengadaan itu. Jangan lupa Gamawan Fauzi adalah penerima Bung Hatta Award karena track recordnya sebagai pejabat yang bersih dan komit dengan menegakkan sistem yang anti korupsi. Dapatlah dia Bung Hatta Award. Ya. Nah, dan itu yang saya lihat di dalam audit BPK memang luar biasa. Ya. Kementerian Dalam Negeri itu membentuk tim lintas 15 kementerian dan lembaga. Tidak mudah untuk ditembus karena argumennya kuat. Misalnya perbedaan pendapat antara Pak Gamawan dengan Pak Agus Raharjo ketika menjadi ketua LKPP. Sederhana, Agus Raharjo menginginkan agar proyek ini dipecah. Lalu Pak Gamawan mempertemukan Pak Agus sebagai ketua LKPP dengan tim yang 15 kementerian lembaga itu. Terjadi perdebatan dan bulat. Tim dari Kemenkominfo, BPPT, Dukcapil, kementerian-kementerian lintas ya, dan lembaga-lembaga lintas itu karena nanti yang akan menggunakan sistem ini sebagai fondasi dari pemilu, rencananya dipakainya di 2014 pemilu ya. Semua mengatakan tidak bisa, ini sistemnya harus solid, harus pakai. Disinilah terjadi perbedaan pendapat antara beliau dengan Kementerian Dalam Negeri waktu itu masih menjadi kepala LKPP. Tapi rupanya perbedaan pendapatnya berlanjut sampai kemudian Menteri Gamawan minta pengarahan dari kabinet, ya, dan Pak SBY tentu melalui Pak Budiono mengatakan ini harus jalan terus karena kita mau pakai di pemilu 2014, gitu loh. Akhirnya diadakanlah mediasi di kementerian di kantor Wapres, ya, sekitar bulan April 2011, tanggal 10 kalau tidak salah. Boleh dicek nanti tanggalnya, itu saya sudah ada kronologinya, nanti kalau ada angket nanti saya bisa diundang sebagai narasumber gitu. Saya paparkan nanti secara detail gitu. Udah Pak Agus hadir dan mengatakan, ya oke kalau begitu silakan jalan terus. Sepakat.
Tapi setelah itu gangguan datang dari Pak Agus baik sebagai lembaga maupun sebagai pribadi, termasuk melakukan approach kepada panitia, ya, kepada Kementerian Dalam Negeri agar konsorsium yang salah satu yang selalu beliau sebut itu yang dimenangkan, karena itulah yang menjamin katanya backbone nasionalnya tercipta. Apa boleh ya KBP sejauh itu? Kan itu pertanyaannya. Itu satu ya satu aspek itu. Yang kedua, ini jangan lupa, ini ada audit BPK, ya. Kalau proses DPR ini yang saya anggap nggak fair dari semua ini adalah ada dua ya. Penerimaan uang pertama dalam identifikasi dakwaan itu bulan September 2010, penerimaan uang pertama terakhir. Karena memang ini kan penganggarannya dibahas di 2010, makanya dia menjadi APBN 2011. Jadi uang nih, sogok terakhir yang diterima itu sekitar bulan Oktober atau September 2010. Artinya apa? Itu udah 7 tahun yang lalu, bos. Berapa tahun yang lalu? Ya 7 tahun yang lalu, hampir. Ya kan? Dan setelah 7 tahun, tiba-tiba nama yang katanya mengembalikan, saya tantang, berani nggak buka itu mengembalikan? Sebab saya dengar nggak ada yang kembalikan. Ini pencitraan aja untuk mengklaim bahwa sudah ada yang ngaku di suap. Itu loh. Nah, lalu kemudian sekarang diungkap nama-nama yang belum terbukti. Sementara 37 orang udah bawa duit. Ini duit suap saya terima. Pertanyaannya, itu kalau 7 tahun, pakai bunga nggak kembaliinnya? Nggak pakai dia. Nggak pakai. Dia harusnya kan pakai, Bu. Dia nggak pakai, gitu loh. Pertanyaannya, kalau ada orang pegang uang segitu banyak, dalam 6 tahun belum dipakai nggak? Pasti sudah dipakai. Ya kan, ya itu nanti urusannya Ibu Yanti soal TPPU. Tapi kenapa orang ini dilindungi? Kenapa ini ditutup? Kenapa yang dibuka yang belum tentu terima? Karena baru dugaan. Ya, artinya yang sudah jatuh pidananya dilindungi, yang belum tentu diributkan, dan itu peristiwa 7 tahun lalu hampir. Nah, ini kan serangan kepada DPR juga, serangan kepada BPK sebagai auditor. BPKP termasuk hadir dalam pertemuan terakhir di kantor Wapres. Dan BPK dalam audit terakhirnya, ya, 14 Juni 2014, kesimpulannya memang terjadi beberapa pelanggaran karena ada adendum-adendum kontrak antara kuasa pengguna anggaran dengan konsorsium yang menang ini, PNRI ini, ya, sehingga punya potensi kerugian negara menurut BPK 24,9 miliar doang. Wajar dong kalau proyeknya itu 5,9 triliun, potensi kerugian 24 miliar, wajar. Tiba-tiba setelah Pak Agus ini jadi ketua KPK, kerugiannya 50%. Dari mana itu kerugian 50%? Ya, bagaimana caranya proyek? Saya tanya ahli IT dan pengusaha-pengusaha IT. Bener nggak sih kalau proyek IT itu bisa kita makan untungnya 50%? Mustahil Pak Hari, nggak mungkin. Ini bagaimana ini bisa keluar begini? Jangan bikin rame dong. Anda kan bukan LSM, Anda lembaga negara, bertanggung jawab dong. Angka-angka yang dikeluarkan itu harus presisi. Jangan merusak Republik ini dengan menjadi kantor berita sensasi. Keluarkan data-data yang benar. Apalagi setelah dicek kemudian penyidik yang pemeriksa yang ada di BPKP yang sebetulnya menurut keputusan MK terakhir tidak boleh membuat keputusan tentang kerugian negara, karena MA mengatakan yang boleh membuat penilaian kerugian negara hanya BPK. Ternyata dia adalah mantan penyidik KPK. Jadi ini ada interkoneksi of self-interest atau conflict of interest. Ada pada Agus setelah menjadi ketua KPK, ada juga pada pejabat BPKP itu. Jadi ini ada kelompok orang ya yang bekerja memakai nama lembaga negara, kemudian memblow up ini kasus, lalu dibawalah ke ruang sidang. Sekarang kita nggak tahu arahnya kemana. Sekarang bagaimana nasib yang di DPR yang sudah hancur begini namanya? Harusnya dibuka. Bagaimana cerita ini dengan BPKP? Kenapa dia BPK? Kenapa dia tidak melihat
ada kerugian 50% proyek, dia cuma mengatakan 24 miliar. Potensi 24,9 miliar. Bagaimana dengan 15 kementerian lembaga yang menjadi panitia? Betul nggak ini? Ada kong kali kong yang sempurna ini, ya? Yang sekarang udah dikatakan di mana-mana di luar itu. Ini harus dibongkar secara menyeluruh. Banyak orang terlibat. Kalau pengadilan satu jurusan doang, pelanggaran hukum, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri orang-orang lain. Itu doang, ya. Nah, saya kira itu yang saya propose. Ya silakan, ya. Saya ini mumpung tidak terlalu terikat sama partai kan. Maksudnya begini, saya secara hukum disahkan sebagai anggota partai, anggota DPR dan pimpinan partai oleh pengadilan. Ini Mbak Yanti bisa jelaskan ini, supaya jangan ragu gitu. Tapi kan gara-gara jaim mama saya, nah sekarang kan saya nggak bisa dikendalikan ini ceritanya kan. Ayo bongkar. Teman-teman saya ajak, kita dukung ini, bongkar secara menyeluruh. Pesta ini kalau ada harus dibongkar dong. Tidak fair ini. Yang terima uangnya udah hilang diam-diam. Siapa tahu di antara penerima uang itu ada ternyata orang-orang yang banyak lagi megang kekuasaan yang hebat. Ya, lalu bikin konsesi dengan KPK. Udah ya, jangan sebut ini, gue kembali 2 kali lipat, gue balikin. Sekarang bagaimana dengan Irman Gusman yang 100 juta itu? Kenapa nggak terima pengembaliannya aja diam-diam malam-malam? 100 juta. Nah, saya kira inilah dasar daripada pikiran kenapa kita harus bongkar ini secara menyeluruh. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahri melihat ada konflik kepentingan di sini dengan berkaitan dengan Ketua KPK Agus Raharjo. Sementara untuk Bu Yenti, bagaimana yang melihat mengenai dakwaan JPU itu? Apakah cukup bukti aliran dana itu ke sejumlah orang? Maksud saya, apakah dakwaannya bisa lebih bagus dari yang sekarang sidang sedang berlangsung, ya Bu ya? Dan juga yang kedua, apakah KPK